Shalom teman-teman yang menyaksikan video ini. Kembali lagi saya dengan Alpen dan ini teman saya Bro Agus. Halo. Shalom guys. Nah terus hari ini, di kesempatan hari ini kita mau bahas tentang sederhana saja tentang keselamatan, karena hal yang paling dasar dan fundamental itu di kekristenan ya tentang keselamatan. Dan banyak teman-teman yang di luar sana, bahkan saya pribadi atau teman-teman yang sudah aktif dalam pelayanan pun masih bingung dalam tanda kutip, dia sudah mengerjakan keselamatan itu atau belum. Jadi di kesempatan ini kita mau bahas dengan Mas Agus tentang ya keselamatan ini. Oke, gimana Mas Agus tentang pandangan Mas Agus tentang keselamatan kekristenan? Nah, dalam kekristenan, apalagi kita orang Kristen, pasti minimal pernah sekali mendengar tentang keselamatan ya. Dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita, menebus dosa kita. Nah, keselamatan pada dasarnya secara sederhana adalah rancangan Tuhan atau rencana Tuhan untuk mengembalikan manusia kepada rancangan Tuhan yang semula, yaitu serupa dan segambar dengan Kristus. Jadi tujuannya bukan sekedar kita masuk surga dan tidak masuk neraka. Jadi lebih daripada itu, Tuhan rindu supaya kita kembali kepada kualitas pertama kali kita diciptakan Tuhan, yaitu segambar dan serupa dengan Kristus. Jadi gimana kita bisa menjadi segambar dan serupa seperti Kristus seperti itu. Nah, ya itu di level yang seharusnya sebagai kita Kristen itu di level seperti itu. Nah, ini kan mungkin dari teman-teman waktu saya kan sering itu nongkrong, mungkin di warung kopi atau di tempat nongkrongan yang lain, ada teman-teman yang sudah lahir dari Kristen. Dan ini bukan hanya teman-teman satu atau dua orang, dan banyak yang mengatakan seperti ini. Kita nggak terlalu perlu aktif di pelayanan, baik itu di hari Minggu atau di pelayanan tentang kerohanian seperti itu. Yang penting ya, atau bahasa sederhananya gini, nggak mesti ke gereja hari Minggu, tapi di keseharian kita melakukan yang benar. Contoh misalnya ada yang minta tolong sama kita, ya kita bantu seperti itu. Tapi kita melupakan atau kita nggak melakukan kegiatan-kegiatan rohani seperti ke gereja hari Minggu atau pelayanan yang lain-lain seperti itu. Kalau gimana menghadapin situasi seperti itu, atau ada orang yang seperti itu pandangannya itu gimana kira-kira? Jadi sebenarnya keselamatan itu kan bukan bicara soal kita ke gereja atau enggak. Jadi bukan itu, lebih daripada itu, apakah hidup kita sudah segambar dan serupa dengan Kristus. Artinya memang standar keselamatan kita, kekristenan kita itu beda dengan standar moral umum pada umumnya. Jadi artinya gini, mungkin secara mudah, secara moral umum, kita dipandang baik kalau kita sudah tidak melakukan pelanggaran hukum, misalnya secara hukum ya. Misalnya kita tidak membunuh, tidak korupsi, tidak berzina, kita tidak melanggar hukum secara fisik. Tapi kekristenan bicara soal pikiran dan perasaan Kristus. Jadi standar kita adalah sampai level di mana pikiran kita, perasaan kita itu sama seperti pikiran dan perasaan Yesus. Dan itu nggak bisa dilihat secara mata, secara kasat mata maksud saya. Jadi artinya kita bisa saja menjadi orang baik, membantu orang, melakukan hal-hal baik, tapi hati kita penuh dengan segala sesuatu yang nggak baik. Misalnya kebencian, kepahitan, sakit hati. Nah itu berarti kita belum menjadi serupa dengan Kristus, karena levelnya adalah sampai pada pikiran dan hati. Kemudian untuk masalah ke gereja, memang ke gereja pelayanan tidak menjamin kita menjadi selamat atau menjadi serupa dengan Kristus. Jadi bisa saja kita melakukan pelayanan kita ke gereja, tapi hidup kita tidak berubah. Artinya kita tidak mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita masih kompromi dan lain sebagainya. Tapi bukan berarti itu memberikan kita alasan supaya kita tidak ke gereja. Nah itu juga salah, karena gereja itu bukan bicara soal gedung saja, tapi juga bicara soal manusianya. Dan kalau kita mengaku Kristen, kita adalah bagian dari gereja. Artinya kita menjadi orang-orang yang bertanggung jawab juga untuk hadir di dalam gereja dan memberi dampak yang positif gitu. Jadi kalau kita merasa hidup kita sudah benar, ya masuklah ke gereja dan jadi garam dan terang. Jadi bukan lari dari gereja, membenci gereja, karena memang tidak ada gereja yang sempurna.
Gereja adalah isinya manusia-manusia yang masih belajar, masih bisa berdosa, masih bisa salah. Jadi artinya di gereja itu juga Tuhan memakai gereja untuk memperlengkapi jemaat Tuhan supaya mereka diajar bagaimana hidup seperti Kristus. Karena sampai sekarang kalau kita boleh jujur, sejak Yesus hadir di dunia dan sampai dia naik ke surga, gereja masih tetap ada dan gereja tidak hilang karena perubahan zaman, tetapi Tuhan terus memperlengkapi gereja supaya menjadi alat untuk mengajar jemaat Tuhan untuk hidup seperti Kristus. Ya, ya. Jadi untuk pemahaman yang seperti itu salah ya. Pemahaman yang seperti itu nggak bisa, nggak harus dikembangkan ya. Itu pemahaman yang salah. Jadi tetap melakukan yang baik dan yang benar, tapi jangan melupakan juga kewajiban kita sebagai Kristen yang mengikuti kegiatan rohani seperti ke gereja kah, pelayanan kah, seperti itu. Ya, justru gereja itu sebenarnya menjadi alat untuk kita berlatih banyak hal ya. Misalnya kalau kita ambil bagian dalam pelayanan, kita bisa berlatih memberkati orang lain, bisa berlatih manajemen, bisa berlatih untuk bertanggung jawab. Jadi hal-hal kecil yang bisa kita latih dan kemudian pasti punya manfaat yang begitu banyak dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi gereja adalah bagian dari hidup kita juga, karena kita juga adalah gereja Tuhan. Jadi bait Allah itu bukan bicara soal gedung, tapi juga hidup kita, manusianya. Dan Tuhan datang ke dunia bukan untuk menyelamatkan gereja secara gedung, tapi menyelamatkan manusia yang adalah gereja Tuhan itu sendiri. Jadi jangan antipati sama gereja, jangan juga menilai gereja semuanya tidak ada yang baik, karena memang gereja tidak ada yang sempurna. Untuk itulah kita sebagai tubuh Kristus harus saling mengasihi dan saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Nah terus kalau misalnya seperti ini Mas, ada yang dia sudah pelayanan dan pokoknya jam terbang dia tentang di pelayanan ini sudah banyak seperti itu, dan bisa nggak ukurannya itu bahwa dia yang mengerjakan keselamatan? Makanya tadi kan dibilang kita harus menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Apakah itu ukurannya? Karena banyak kan dalam tanda kutip ya, banyak yang pelayan-pelayan sekarang yang munafik. Cuman karena munafik, kenapa munafik saya bilang? Ketika dia melayani mungkin di hari Minggu, tapi di Senin sampai Sabtunya nggak mencerminkan pelayanannya, jadi batu sandungan bagi orang-orang. Tapi ini oknum, bukan semua sih. Gimana? Kira-kira gimana? Nah, kalau untuk pelayanan itu juga tidak menjadi standar kita. Sekali lagi, keselamatan itu bukan bicara hanya sebatas kegiatan. Karena kalau kita bicara kegiatan, kita bisa melakukan sesuatu yang baik dengan motivasi yang jahat. Kita bisa memberikan segala sesuatu yang baik kepada orang lain, tapi maksud kita jahat bisa. Jadi itu ujungnya adalah di dalam hati kita, pikiran kita, perasaan kita, hati kita apakah sesuai dengan kehendak Allah. Artinya misalnya contoh, kalau menurut standar moral umum, kalau namanya berzina ya kita berzina secara fisik ya, itu kita ada melakukan kegiatan itu ya. Tapi kalau pikiran dan perasaan Kristus itu bilang bahwa kita melakukannya dalam pikiran kita aja itu udah termasuk berzina. Jadi pelayanan, kegiatan gereja, jabatan itu tidak menjamin bahwa kita sudah menjadi serupa dengan Kristus. Yang menjamin adalah waktu kita melakukan semua itu untuk kepentingan Tuhan. Waktu kita melakukan semua itu karena Tuhan, dan kita mempersembahkan itu buat Tuhan. Berarti motivasinya ya. Jadi ketika Betul. dia melayanin, motivasinya apa melayani? Apakah Betul. untuk mendapat pengakuan atau bla 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 seperti itu. Tapi lebih ke motivasi ya. Karena kan kita zaman-zaman sekarang juga banyak orang yang munafik ya. Jadi di gereja dia pelayanan luar biasa gitu segala macam, tapi kesehariannya nggak mencerminkan dari pelayanan itu. Itu pun bisa jadi batu sandungan ya buat Ya. apa? Buat orang-orang di sekitar dia seperti itu. Nah, jadi memang pelayanan seringkali diartikan dalam arti yang sempit, bahwa pelayanan itu pasti di gereja. Ya. Pelayanan itu waktu kita khotbah, waktu kita memimpin pujian, waktu kita jadi asyar, mungkin seperti itu. Tapi sebenarnya Tuhan Yesus bicara soal pelayanan itu adalah segenap hidup kita. Artinya keluar dari gereja, waktu kita tidak di gereja pun kita bekerja, kita melakukan apa yang kita lakukan setiap hari, itu adalah pelayanan kita. Karena firman Tuhan bilang,
lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi pelayanan itu artinya kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Motivasi kita karena Tuhan, kita mempersembahkan pelayanan itu untuk Tuhan, bukan untuk kita. Untuk memuaskan diri kita atau memuaskan pimpinan kita, bukan seperti itu ya. Tapi berarti untuk menyenangkan hati Tuhan. Otomatis akan seperti itu kalau kita menempatkan Tuhan sebagai tujuan. Karena kalau kita melakukan itu untuk Tuhan, otomatis kita akan bekerja dengan baik dan otomatis pimpinan kita juga akan merasa senang. Oke, Gitu. ya, jadi seperti baru pembahasan kita tadi, artinya kita bukan mau oke, kamu pelayanan, oke, kamu punya kegiatan untuk yang sifatnya melayani, bukan untuk dirimu sendiri, tapi buat teman-teman yang sekarang lagi melayani, baik itu di gereja atau di tempat mana Tuhan percayakan, motivasinya harus dibenarin bahwa motivasinya yang untuk Tuhan. Seperti itu ya. Amin. Jadi mungkin pembicaraan singkat kita ini teman-teman, ini yang bisa kita untuk part ini bisa kita sampaikan buat teman-teman bahwa keselamatan itu harus perlu kita kritisin lagi, bukan semata-mata pada saat kita percaya sama Kristus kita sudah selamat, bukan seperti itu. Bahkan Paulus bilang kita harus mengerjakan keselamatan itu. Jadi kita harus mengerjakan. Jadi buat teman-teman yang melihat video ini, melihat obrolan singkat kita dengan Mas Agus, itu mungkin bisa menjadi dasar buat teman-teman untuk kedepannya bisa menjadi lebih kritis lagi tentang firman Tuhan, bisa lagi kita mempertimbangkan setiap informasi firman Tuhan yang kita dengar, dan itu boleh kita buat jadi pokoknya intinya kita bisa kebenaran itu yang sejati adalah dari firman Tuhan, bukan karena kata orang, karena orang bisa salah tapi kalau firman Tuhan, Kejadian sampai Wahyu itu semuanya benar. Terkadang kita aja yang kadang punya pemahaman yang salah, itu makanya perlu kita kritis. Jadi sekian percakapan atau diskusi kita tentang keselamatan ini. Mungkin ini bisa menjadi berkat buat teman-teman. Puji Tuhan. Tapi kalaupun belum bisa menjadi berkat, oke, boleh diklik, dibuat di kolom komentarnya saran dan kritikan buat kita. So besoknya kita bisa lebih lagi berdiskusi tentang tema yang teman-teman mau, seperti itu. Jadi sekian. Jangan lupa untuk mensupport channel ini, teman-teman share ke teman-temannya lagi, dan sekalian di subscribe, diklik loncengnya supaya nanti dapat notifikasi setiap video-video yang kita upload. Tuhan Yesus memberkati.